Oke, Oke, udah kelihatan udah Kak, screen-nya? udah. Oke, right. So, kita coba sedikit introduction untuk IELTS dulu ya. Kita akan lihat what is IELTS, IELTS di compare sama ITP. Kalau ITP pernah tes nggak sebelumnya? Belum pernah juga. Oh, belum juga ya. Oke, kemudian sample of IELTS answer sheet and certificate. Nah, ini mungkin lupa diedit. Harusnya speaking section. Oke, ini mungkin nggak semuanya yang mau ditekankan di sini. IELTS is British Oriented English Language Test System. Ya, sebenarnya British and Australian. Nah, itu mungkin bedanya antara IELTS dengan tes berbahasa Inggris lain yang ada di Indonesia, contohnya tes TOEFL. Ya, itu akan beda. Dan kita pun mungkin seringnya terpapar dengan American English. Makanya mungkin ketika ikut IELTS itu ada beberapa yang butuh disesuaikan, terutama dari aksen, mungkin karena ada aksen yang jarang kita dengarkan, khususnya di British dan Australian. Jadi itu butuh sedikit apa ya, diikuti. Jadi untuk disesuaikan nanti. Termasuk culture-nya juga, culture yang dibahas di reading, writing itu akan ngarah ke Australian culture dan juga British culture. Kalau untuk working holiday visa ke Australia udah pas lah ngambilnya IELTS ya karena memang paparannya lebih ke sana nanti. Kemudian it consists of two purposes, academic and general. Nah, ini tujuannya masing-masing berbeda. Kalau untuk general itu tujuannya biasanya dipakai untuk apply pekerjaan, pindah domisili, kemudian sebagai dependent. Kemudian kalau untuk yang akademik ini dipakai biasanya untuk institutional purposes kayak ke kampus, exchange, fellowship ya atau kayak ikut summer school misalnya. Nah, itu butuh yang akademik. Tapi kelebihan akademik itu bisa dipakai untuk purpose general juga. Tapi nggak bisa sebaliknya, general nggak bisa dipakai untuk purpose-nya akademik. Ya, itu aja mungkin perbedaan antara akademik dan general. Kemudian ya it is accepted by mostly academic institution in the UK, Australia, New Zealand, Ireland, Canada, and some in the US. Ya, karena US itu dia punya produk sendiri, TOEFL tadi. Jadi mereka lebih prefer pakai TOEFL dibandingkan IELTS ya, walaupun IELTS ini di US jadi opsional. Kalau nggak ada TOEFL boleh apply menggunakan IELTS. Oke, di Indonesia ada 4 center untuk kita tes British Council, IDP, Cambridge English, dan juga IELF. Kaldo udah daftar untuk official testnya kapan? Eh, Belum sama sekali, Kak. Oh, belum daftar juga Belum, untuk belum. belum ya? Oke, baik. Itu nanti bisa domisilinya sekarang di mana, Kaldo? Aku kalau kerja di Jakarta, tapi kalau tinggal aku di Depok. Nah, tesnya berarti nanti sekitar Jabodetabek lah ya. Iya. Oke, jadi kalau di Jakarta kayaknya empat-empatnya ada dan ada beberapa pilihan malah kayak IDP itu ada beberapa center, British Council juga ada beberapa center ya. Tinggal dilihat nanti yang available untuk general IELTS itu tanggal berapa ya. Karena dia optionnya lebih banyak akademik dibandingkan yang general. General biasanya seminggu ada 2 atau 3 kali, untuk yang akademik hampir setiap hari ada. Oke, ini untuk tes providernya. Nah, kemudian perbedaan. Perbedaan untuk IELTS dan TOEFL ITP. Untuk orientasinya tadi kalau IELTS itu British and Australian, kalau ITP American Oriented. Range skornya IELTS itu 0 sampai 9, kelipatan 0,5 ya. Jadi kalau misalnya kita dapat hasil tesnya 5,25, nah itu akan dibulatkan ke atas menjadi 5,5 ya. Kemudian kalau TOEFL skor range-nya 310 sampai 677. Beberapa institusi masih menerima TOEFL. Kebanyakan di dalam negeri, tapi ya untuk admissionnya ke luar negeri biasanya mereka udah minta IELTS. Skill yang dites, IELTS ini 4 skill berbahasa semuanya dites, listening, reading, speaking, dan writing. Kalau TOEFL cuma 3 skillnya, bahkan bisa dibilang cuma 2, listening sama reading. Karena struktur dan juga written expression itu dia skill utama berbahasa sebenarnya. Jadi kalau kita lihat IELTS tuh nggak ada test structure. Karena memang untuk bisa maksimal di listening, reading, speaking, dan writing, kita harus paham structure. Oke, kemudian dari masing-masing tes. Untuk IELTS, listening section itu soalnya 40 pertanyaan. Harus selesai, bukan harus selesai ya, recordingnya itu sekitar 30 menitan. Kemudian, nah kalau kita ngambil tesnya itu paper base, itu ada waktu sekitar 10 menit.
untuk transfer jawaban. Tapi kalau misalnya ngambilnya computer base, waktunya hanya 2 menit untuk ngecek jawaban. Karena kita nggak transfer jawaban lagi, soalnya langsung di komputer jawabnya. Ya, ada waktu cuma 2 menit untuk ngecek lagi jawaban supaya tidak ada yang kosong. Kemudian bedanya lagi kalau computer base, one person, one PC. Jadi masing-masing kita dengan komputer masing-masing dan dengan headset. Jadi untuk noise itu lebih minimal, ya, hampir tidak ada distraction. Tapi kalau paper base karena memang mendengarnya lewat loudspeaker, jadi bareng-bareng itu rame-rame, itu mungkin technical problemsnya ada nanti ketika tes. Untuk reading section, jumlah pertanyaan 40 diselesaikan dalam waktu 60 menit. Kita akan diberikan beberapa teks yang dibagi dalam 3 section. Nah, kalau untuk general dan akademik di IELTS, reading ini menjadi skill yang dibedakan. Ya, kalau academic test, reading teksnya itu teks akademik. Tapi kalau misalnya general test, untuk readingnya itu juga teksnya itu teks yang general sifatnya. Ya, kita kayak ngelihat ada advertisement, kemudian eh, teks-teks yang sifatnya lebih umum ya dibandingkan yang academic test. Writing juga seperti itu ya. Writing ada 2 task berbeda yang harus diselesaikan dalam waktu 60 menit. Kalau untuk general test, task pertamanya itu biasanya kita diminta untuk membuat surat ya, apakah resignation letter, apology letter ya dan lain sebagainya. Nanti kita coba bahas satu-satu. Kemudian task duanya kita diminta untuk menyelesaikan sebuah case yang akan dikasih ya. Jadi bisa jadi problem solution, agree disagree atau opinion essay. Ya, dan dua-duanya itu juga harus selesai dalam waktu 60 menit. Speaking ini nggak ada beda antara general dan akademik dan juga tidak ada berbeda antara paper dan juga computer based karena akan direct langsung ngomong dengan examiner dalam waktu maksimal 14 menit dan dibagi dalam 3 part yang berbeda. Ya, jadi ada yang interview sifatnya conversation, ada yang short speech. Kita dikasih satu cue card, kemudian ngomong sendiri selama beberapa menit. Ya, kemudian ada yang sifatnya discussion. Oke, itu penjelasan masing-masing skill yang akan dites nanti di IELTS. ITP kita nggak perlu bahas lebih detail ya, karena tidak fokus ke sana. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin, Kaldo, silakan. Kalau untuk speakingnya sendiri, Kak, itu Mhm. nanti random aja berarti ya, Kak? Jenisnya Eh, seperti apa dari examinernya? maksudnya random gimana nih? Tadi Topiknya. kan ada beberapa jenis ya untuk Mhm. speaking tesnya bisa dalam bentuk interview, bisa dalam Mhm. dikasih card segala Ya. macam. Nah Hmm. itu random aja atau kayak gimana, Kak? Maksudnya random topiknya. Oh, random topik ya. Maksudnya tadi kan aku mikir bentuk jenisnya kan kayak ntar interview kayak nanti ditanya apa, ngobrol eh, aku harus jawab apa atau yang tadi Mhm. yang tadi satu lagi apa namanya? Dikasih card kemudian nanti kita harus ngomong sendirian dalam waktu maksimal 14 menit. Ya, itu Itu masing-masing ada part yang berbeda. oh itu part yang Gitu. berbeda ya, Kak. Oh. Mhm. Jadi 14 menit itu ada 3 part yang berbeda. Ada yang sifatnya interview. Jadi kita ngobrol sama examiner berdua. Ada yang part 2-nya itu kita dikasih cue card, kemudian menjelaskan sendiri. Nah, kemudian part terakhir discussion. Gitu. Jadi di Oke. fieldnya ini memang tiga-tiganya eh, dilakukan dalam 14 menit itu. Gitu. Oke. Hmm. Ada lagi? Udah sih, Kak. Oke. Nanti eh, mode of testnya komputer ya, komputer base ya. Atau Oke. Apa, Kak? Sorry. mode of testnya nanti rencananya paper base kah atau computer base? eh aku sejujurnya belum begitu tahu sih perbedaannya apa. Cuman mungkin Hmm. eh berarti itu semuanya langsung di offline ya, Kak? Kita tetap ke center, Ke mau center. paper base atau computer base kita tetap ke center. Cuma bedanya kalau paper base ya semuanya manual pengerjaannya. Kita tulis tangan gitu. Oke, mungkin computer base paling. Komputer ya, karena emang kalau dilihat pun untuk kayak time management, strategi itu paling bisa dimacam-macamin computer base. Kalau manual susah untuk Oke. dilakukan. Oke, yang lain mungkin ada yang mau dikonfirm? eh Belum ada sih, Kak.
Belum ada ya? Oke. Kita lanjut ke model answer-nya. Ini contoh answer sheet ya, tapi untuk yang paper base, karena kalau untuk computer base tampilannya langsung aplikasi. Jadi untuk soal-soal listening, dia akan ngasih blank spaces seperti ini, karena memang tipe soalnya beda-beda. Ada yang jawabannya minta dalam bentuk kata, ada yang angka, ada yang huruf ya, kalau multiple choice minta dijawab dengan huruf. Ada yang bahkan angka Romawi, kita juga harus jawab dengan angka Romawi, jadi macam-macam. Makanya dia ngasih blank spaces seperti ini. Walaupun computerized, tetap akan ada dua marker yang ngecek ulang nanti. Ya, untuk skornya benar atau tidak. Kemudian di paling kanan itu listening total yang harus didapatkan. Dan di sini band skornya. Oke, itu untuk IELTS. Kalau TOEFL ya seperti ini. Tipe soalnya cuma satu, multiple choices. Jadi kita cuma bulat-bulatin aja. Nah, makanya akhirnya kenapa orang beralih ke IELTS? Karena kalau misalnya kita lemah di multiple choices, kemungkinan kita dapat skor tinggi di TOEFL itu kecil. Tapi kalau di IELTS, kita lemah di satu tipe soal, kita bisa maksimalkan di tipe soal yang lain. Makanya semua orang ada kesempatan untuk mendapatkan nilai tinggi di IELTS. Oke, itu untuk lembar jawabannya. Kemudian kalau dilihat untuk sertifikatnya, oke, ini sertifikat untuk IELTS. Ya, ada modes yang diambil. Nah, kalau misalnya kalau ngambil general, di sini dibuat general nanti, bukan akademik. Detail peserta termasuk biometric foto di center ketika ujian. Ya, makanya kalau dilihat IELTS ini nggak pernah ada, hampir tidak pernah ada joki ya. Kemarin ada joki tapi ketangkap karena memang fotonya berbeda dengan orang yang tes. Kemudian ada detail skill per skill yang diujiankan sebelum ada overall band score-nya dan CFR level. Oke. Kemudian dapat stamp, satu dari center tempat tes, satu lagi IELTS official, dan tanggal sertifikatnya ini berlaku sampai 2 tahun masa aktifnya. Jadi kalau misalnya tes di Februari 2024, kita masih bisa pakai sertifikatnya sampai 2026. Nah, makanya tuh teman-teman yang ngambil WHV, mereka ngambilnya yang akademik, ketika kontraknya selesai, mereka sekolah di sana. Jadi nggak harus retake IELTS, karena udah bisa menggunakan academic IELTS. Oke, itu untuk sertifikatnya. Ada yang mau ditanyakan mungkin, Aldo? Sejauh ini belum ada sih. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, that's for the introduction. Kita coba masuk ke speaking ya, apa aja yang harus diperhatikan dan nanti kita coba praktis juga di akhir sesi. First, we're going to take a look at this one for English speaking test untuk IELTS. Fokus kita di part 1 mungkin hari ini, karena kalau dari speaking tadi, itu ada 3 part yang berbeda. Ya, part 1 timingnya 4 sampai 5 menit. Ini nature-nya interview. Jadi examiner akan menanyakan beberapa pertanyaan yang topiknya familiar. Ya, kayak misalnya di sini hobbies, likes and dislike, daily routine, entertainment, sports, shopping dan lain sebagainya. Ya, dan kita diminta cuma menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tipikal pertanyaannya. Ada yang minta mendeskripsikan sesuatu, ada yang minta menjelaskan sesuatu. Oke, itu part 1. Part 2, waktunya 3 sampai 4 menit. Nah, ini yang tadi kita akan menjelaskan sesuatu berdasarkan cue card. Ya, jadi examiner akan ngasih kita satu cue card, kemudian kita diminta untuk menjelaskan cue card itu selama 1 sampai 2 menit. Jadi ngasih short speech selama maksimal 2 menit. Sebelum ngomong, kita dikasih waktu 1 menit untuk bikin catatan. Ya, jadi ada waktu untuk take notes, beberapa catatan mungkin yang mau dicatat, baru ngomong selama 2 menit. Di akhir selesai nanti, ketika sudah 2 menit, examiner akan minta kita untuk stop dan dia akan ngasih satu follow up questions. Ya, misalnya dia minta describe about the nightmare you experienced lately. Ya, diminta untuk menceritakan mimpi buruk yang dialami akhir-akhir ini. Nah, kita cerita tuh 2 menit. Setelah 2 menit, dia akan stop. Kemudian ngasih satu follow up questions yang masih terkait dengan topik tadi. Ya, misalnya, do you usually tell to others about the nightmare that you experienced last night? Misalnya. Ya, jadi follow up questionsnya masih relate dengan pertanyaan
yang diminta untuk dijelaskan di part 2-nya. Oke, terakhir part 3, waktunya sama kayak part 1, 4 sampai 5 menit karena nature-nya juga sama interview. Cuma bedanya kalau part 1 tadi passive interview, ya, pasif dalam artian examiner-nya itu nggak akan step in. Jadi kalau misalnya kita ditanya, kita nggak bisa jawab, ya udah dia akan nanya pertanyaan selanjutnya. Ya, tapi kalau di part 3 ini dia lebih active interview. Jadi examiner akan lebih helpful di part 3. Topik yang ditanyakan masih relate dengan topik yang ada di part 2 tadi, yang about nightmare. Nah, cuma di part 3 ini sifatnya karena dia active interview, examiner akan sangat helpful. Dia akan ngebantu. Kayak misalnya kita nggak tahu nih clue-nya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan apa, nah dia akan ngasih clue. Kalau misalnya kita jawabannya udah sedikit out of topic, dia akan ngasih pertanyaan lain supaya bawa kita back on track. Ya, jadi dia akan sangat helpful di part 3, nggak seperti part 1. Oke, itu pembagian partingnya di speaking selama 11 sampai 14 menit maksimal. Questions? Ada? Eee, sejauh ini belum ada, Kak. Belum ada. Oke. Lanjut ke assessment. Apa aja yang dinilai di speaking? Ada 4 indikator penilaian untuk speaking. Masing-masing kontribusinya 25% ke total skornya. Nah, walaupun masing-masing sama besar kontribusinya, tapi ada 2 penilaian utama. Yang kalau ini rendah, biasanya 2 penilaian lain juga akan ikut rendah. Kalau ini tinggi, 2 lain juga akan ikut tinggi. Yang pertama, fluency and coherence. Ya, maksudnya apa? Fluency and coherence. Fluency, you need to speak in a fluent way that is easy to understand. Ya, jadi memang ekspektasinya kita bisa fluent ngomongnya, lancar. Ya, bukan cepat atau lambat. Nah, orang sering salah nangkap harus cepat ngomongnya. No, yang penting fluent, lancar. Cepat kalaupun terbata-bata misalnya atau nggak jelas yang diomongin itu juga nggak bisa mendapatkan nilai tinggi. Ya, fluent di sini berarti no hesitation, tidak ada keraguan-raguan, kemudian nggak ada jeda yang terlalu lama. Ya, karena kalau hesitation itu ada dua. Ada hesitation yang terkait dengan language, ada yang terkait dengan konten. Nah, kalau terkait dengan language, kita lagi ngomong tiba-tiba ngeblank karena nggak tahu vocabnya. Nah, itu terkait language. Nah, kalau seperti ini, solusinya jangan coba diingat. Namanya juga kita lupa vocabnya. Kalau diingat, jadinya diem ketika ngomong. Ya, so what should we do? Try to define the word in another way. Coba didefinisikan dengan cara yang lain. Bukan mengganti kata yang lain, tapi didefinisikan dengan cara lain. Contoh misalnya, I need to bring my mom to the hospital because she needs. Nah, kita lupa operasi bahasa Inggrisnya apa. Daripada kita coba ngingat yang udah pasti lupa atau nyari sinonimnya yang mungkin juga nggak akan dapat. Nah, coba didefinisikan aja kata-kata yang kita lupa tadi dengan cara lain. Contohnya, I need to bring my mom to the hospital because she needs an immediate action in terms of emergency. Nah, orang juga paham maksudnya apa, dioperasi gitu. Jadi coba didefinisikan dengan cara yang lain ya supaya maksudnya sama. Itu kalau relate to language. Kalau relate to content, nah ini biasanya kejadiannya di part 3 seringnya. Ketika ditanyakan, kita nggak langsung respon, tapi diam terlalu lama karena mikirin konten jawabannya. Ya, misalnya ada pertanyaan, what have your governments done to eradicate poverty? Ya, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Anda untuk mengurangi kemiskinan misalnya? Kita nggak terlalu ngikutin nih, ya. Jadi diam ketika ditanyakan awal sebagai responnya. Nah, ini mungkin yang perlu dihindari. Jadi usahakan tetap ngomong walaupun omongan di awal itu cuma filler aja. Contoh misalnya, this is a tricky questions and I'm not really into the government and I'm not following what they have done to eradicate poverty, but I guess. Nah, jadi kita bisa ngambil waktu sambil ngomong untuk mikirin kontennya. Ya, karena tidak ada penilaian benar dan salah di speaking. Yang penting kita bisa fluent dan make sense dengan soal. Jadi mau kita jawabnya asal-asalan pun, bukan itu yang sebenarnya terjadi, nggak masalah. Yang penting dia make sense. Oke, itu yang bisa dilakukan untuk fluency. Yang kedua, coherence. Coherence, do you link your ideas together clearly? Bisa nggak kita gabungkan yang udah kita bicarakan sama yang mau kita ucapkan?
ya, atau kata lainnya penggunaan connectors. Kalau kita jarang ngomong, yang sering digunakan itu and, then, so. Ya, lagi ngomong and then, so. Nah, itu yang paling sering. Jadi selama kita bisa memvariasikan lebih banyak dari cuma 3 kata ini, berarti aman di koherensinya. Ya, termasuk di situ koherensi antara jawaban dan pertanyaan. Jadi respon yang kita kasih itu usahakan bisa sesuai dengan tipe pertanyaannya. Contoh misalnya, where do you live? Nah, ini kan berarti dia minta informasi kita tinggalnya di mana, lokasinya, deskripsi tempatnya. Jadi yang kita jawab, misalnya, I live in Jakarta. It's the capital of Indonesia. Many people live in Jakarta, and the weather consider hot in the morning, but it could suddenly uh, apa namanya? It could suddenly fall rain in the afternoon. Sampai situ udah oke tuh. Tapi kalau kita tambahin I live in Jakarta because, nah itu udah nggak relevan lagi. Karena dia nggak nanya alasan. Dia cuma nanya where do you live. Kecuali dia nanyain why do you choose to live in Jakarta. Baru kita bilangnya because. Nah itu juga masuk ke penilaian coherence. Kebanyakan orang nggak terlalu memperhatikan ini. Dia cuma sekedar menjawab aja, yang penting udah jawab. Nggak ngelihat apakah jawabannya coherence dengan pertanyaan atau tidak. Ya, nanti kita lihat strateginya gimana. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk fluency and coherence? Kalau aku mau balik ke yang tadi, Kak. Jadi kayak Mhm. ketika ngomongin government, what governments do for the poverty. Nah, itu Mhm. misalkan kita ngomongin bla bla bla, eh, be- kita ngomongin ininya kayak idenya apa namanya yang dilakuin dilakuin contohnya kayak beras raskin gitu. Mhm. Itu kita boleh nggak ngomongnya beras raskin kayak gitu. Kayak nyampur gitu ke Indo. No, kecuali dia memang term khusus di bahasa Indonesia. Kayak misalnya Oh, nama makanan, kerak telur, nah itu boleh. Nasi oh, goreng, kayak gitu. Kalau misalnya beras raskin, nah itu bisa kita harusnya udah ada translatednya, official translatednya. Kayak oke, oke, misalnya, kayak misalnya the rice for poor people. Nah jadi emang kita terjemahkan dalam bahasa Inggris. oke, Gitu. oke, Ada lagi? oke. Sejauh ini clear, Kak? Clear ya? Oke, kemudian penilaian utama yang kedua itu di pronunciation. Oke, pronunciation-nya ada 3 yang dinilai. Yang pertama, clarity. Is your spoken language clear and easily understood? Jadi clarity pengucapannya, bukan aksen. Nah, ini juga orang sering keliru menerjemahkan aksen. Kita nggak harus pretend to be British, Australian, or American. Boleh pakai aksen Tegal, misalnya mau pakai aksen Bali, nggak ada masalah pakai local accent. Yang penting clear pengucapannya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini mungkin jadi PR nih buat non-native, khususnya orang-orang Indonesia di penilaian yang kedua. Uses of stress and intonation. Karena kita cenderung seringnya ngomongnya flat dan jarang ada stressingnya. Stressing itu munculnya kapan? Kalau ngomongnya itu nggak terlalu rapat. Jadi ada jeda sedikit antar kalimatnya. Jadi kelihatan stressing dari informasi yang kita sampaikan. Nah, intonasi juga seperti itu. Karena kita cenderung ngomongnya flat, jadi agak susah untuk bisa ini mendapatkan nilai tinggi, kecuali memang kita mengcopy style dari native. Nah, untuk ini boleh tuh. Coba lihat channel atau podcast, tapi pastikan yang ngomong native. Ya, bukan dari negara lain. Jadi kalau bukan British, Australian, American. Jadi kita bisa copy stylenya, bukan copy aksennya, tapi stylenya. Oke, kemudian yang ketiga, with individual words, do you use stress accurately? Nah, untuk expression misalnya, nah itu stressingnya juga harus tepat dan intonasinya tepat. Contohnya misalnya kalau kita mau end a sentence, ya mau mengakhiri sebuah kalimat, harusnya pakai lower intonation. Well, I think that's it. Ya, itu ngasih clue ke examiner kalau kita udah selesai dan dia bisa nanyain ke pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau kita pakai higher intonation, well, I think that's it. Dia masih expect ada kelanjutannya. Karena kita belum menutup dengan lower intonation. Nah, jadi hal-hal sekecil itu pun ada penilaian kalau untuk pronunciation di IELTS.
Ada yang mau ditanyakan untuk pronunciation? Belum sih ya. Belum ada ya? Oke. Hmm. Kemudian sisa dua penilaian lain, lexical resource and grammar. Lexical resource ini lebih ke vocabulary, ya. Jadi penilaiannya adalah keluasan vocab dan ke fleksibilitas. Jadi vocab yang digunakan basic to advance, ya. Kalau misalnya aku nggak banyak menguasai advance vocab, bisa nggak dapat nilai tinggi? Bisa. Caranya gimana? Hindari repetitif. Jangan berulang vocabnya. Mau kita cuma ada basic vocab atau intermediate vocab, tapi tidak diucapkan secara berulang kali, itu juga tetap bisa dapat nilai tinggi. Ya, kemudian fleksibel. Fleksibel di sini, um, vocabulary yang digunakan di-encourage untuk bisa menggunakan idioms, kata-kata kiasan. Ya, nah itu syarat juga untuk bisa mendapatkan nilai tinggi di speakingnya. Walaupun kita aim cuma untuk 4,5, tapi nggak ada salahnya kita usahakan bisa maksimal di setiap skillnya. Ya, termasuk di penggunaan idioms. Karena idioms itu syarat untuk bisa mendapatkan nilai 7 ya atau band 7 itu kita menggunakan idioms di speaking. Oke, itu untuk lexical resource. Kemudian grammar. Nah, grammar di sini sama ya, keluasan sama accuracy. Accurate berarti eh, minim kesalahan grammarnya, termasuk tenses ya, yang paling sering keliru mungkin di tenses. Ketika ditanyakan past activity kita masih jawab present activity ya. Kemudian keluasannya juga ya. Jadi dilihat bentuk-bentuk grammatical structures-nya mulai dari basic sentence, complex sentence. Nah, itu coba divariasikan penggunaannya. Jangan semuanya kita cuma ngasih brief answer aja atau jawaban-jawaban singkat. Oke, itu penilaiannya untuk lexical resource dan juga grammar. Ada pertanyaan untuk dua hal itu? Sejauh ini belum, Kak. Belum ada ya. Oke, jadi itu asesmennya untuk IELTS speaking. Masing-masing kontribusinya 25%, tapi kita perlu memperhatikan terutama sekali fluency, coherence, dan juga pronunciation. Oke, kita lanjut ke strategi untuk part 1 dulu ya. Karena kita fokus hari ini ke part 1. So, untuk part 1, tipenya akan dalam bentuk passive interview. Jadi examiner akan menanyakan general questions terkait dengan aktivitas sehari-hari. Ada 3 hal yang harus diperhatikan supaya nilainya bisa maksimal. Yang pertama, you need to provide full answers to all questions. Ya, jadi jawaban yang kita kasih full answers. Full answers itu gimana? Jangan sampai examinernya ngasih feedback questions. Jadi kalau misalnya tadi dia nanyain, where do you live? I live in Jakarta. Nah, kalau cuma segitu jawabannya, dia pasti akan nanya lagi. Could you please give more description about the place? Ya, jadi hindari jawaban-jawaban yang brief, yang singkat. Kasih beberapa detail sebagai jawabannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, give longer responses to some questions. Beberapa pertanyaan usahakan bisa jawab dengan lebih panjang. Ya, hanya untuk beberapa pertanyaan. Gimana cara bedainnya? Ada di poin nomor 3. Give information by describing and explaining. Untuk pertanyaan yang describing, kita cukup 2-3 kalimat aja selesai. 2-3 detail, selesai. Tapi untuk yang explaining, nah ini kita butuh longer jawabannya. Oke? Task words-nya untuk yang describing, itu semua pertanyaan yang kalau dimulai dengan when, where, who, and what. Ya, jadi kalau pertanyaan dimulai dengan kata-kata ini, berarti dia minta di-describe jawabannya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya mulai dengan why, how, is or are, do or does, nah itu semuanya minta di-explain, dijelaskan. Ya, contoh misalnya ada pertanyaan, who is the closest person to you in your family? Gimana jawabannya kira-kira? Uh, I think my closest person in my family is my mom, because I she's the one that I always meet in uh meet home. Hmm, So yeah, I think it's my mom. Oke. Nah, sampai tadi I think it's my mom because, nah itu udah keliru.
Kenapa? Karena kalau because berarti kita explaining yang Oh, diminta, describing. Jadi hindari redaksi because, since, due to. Jadi kita kasih description aja. I think it's my mom. She's a very care person. She always listen to me whenever I tell her about my problems at the workplace or at school. Nah, jadi kita kasih description orangnya seperti apa, ya, bukan ngejelasin alasannya kenapa. Jadi udah beda tuh responnya kalau kita explain. Kecuali pertanyaannya, why do you choose your mom as the closest person to you in your family? Nah, baru reasons. There are many things why I choose my mom to become a very close person to me. First, kenapa? The next thing, kenapa? And finally, nah jadi akan lebih panjang jawabannya karena kita ngasih penjelasan. Oke, bedanya di situ. Nah, itu yang harus diperhatikan untuk part one. Banyak orang yang nggak terlalu memperhatikan ini. Ya, makanya nilainya akhirnya nggak terlalu bagus karena kebanyakan jawabannya tidak koheren dengan pertanyaan. Nah, kemudian sample questions. Ada 3 topik yang nanti akan ditanyakan oleh examiner. Ini default, nggak kurang, nggak lebih. Range pertanyaan per topiknya itu 3-5. Jadi maksimal kita dapat 15 pertanyaan, minimal 9 untuk part 1. Dalam waktu 4-5 menit. Topik pertama selalu satu di antara 3 poin ini. Nggak pernah berubah. Kalau dia nggak menanyakan terkait hometown, dia nanyain terkait dengan house atau home, atau terkait dengan current activity, work or study. Selalu salah satu di antara 3 hal ini. Ya, sisa 2 topik lagi, baru nanti terkait dengan interest and future plans. Salah satunya. Oke, jadi kita akan dapat 3 topik yang berbeda. Topik pertama selalu satu di antara 3 hal ini. Nah, jadi udah familiar lah topik-topik yang ditanyakan. Okay. Questions? Ada untuk strateginya? belum ada sih, Kak. Belum ada ya? Oke, kita akan lihat sampel dulu untuk part 1. Ya, kita akan lihat beberapa sampel untuk comparison. Kita akan coba lihat yang sampel untuk band 6 candidate sama band 9 candidate. Ya, dua-duanya mungkin di atas target kita untuk 4,5, tapi ya nggak ada salahnya kita aim for better score. Ya, kita coba lihat dari yang band 6 dulu ya untuk part satunya. Coba diperhatikan cara dia ngasih jawaban. Kemudian coba dilihat juga kurangnya dari 4 indikator tadi di mana. Ya, untuk fluency, vocab, grammar, sama pronunciation-nya. Kira-kira dia kurang di mana yang band 6. Oke, kita coba start with band 6 candidate. Good morning. Good morning. My name is Phil Smith. Can you tell me your full name, please? Brahim Idoubihi. Thank you. And can you tell me where you're from? I'm from France, near Paris. Can I see your identification, please? Yes. Thank you. That's fine. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk about what you do. Do you work or are you a student? I work. What Yes. kind of work do you do? I work in a firm in accountancy. So I worked 7 years ago. So yes, And why did you choose this kind of work? because I think I'm good in mathematics. So and I like economics in general. So yes. What kind of work would you like to do in the future? I think I want to do the same work, but in a big company. I want to change my company Why? because I'm in a small company, and in this small company, we can't say a lot of things than in a big company. In a big company, it's more turn in abroad, and I want to travel in other countries also. Now, let's talk about weekends. What do you usually do at the weekend? At the weekend depends. Sometimes I like to relax, and when I have
very stressful week. But usually I like to meet some friends because I play football and sometimes we have some competition. Also, I do some karate, but just like amateur, not in competition. And also with my friends, we like to go to the pub at night or some restaurants. Or usually, I like also to show some films, new films. It's very interesting. What do you think you'll do next weekend? Next weekend, I will meet English students. So because I need to practice English, and she speaks also French, so I help him. I help her in French, and she helped me in English. So yes. Do you enjoy your weekends now more than you did when you were a child? Yes, I think so, because when I was child, I think we are less stressful than now. Now in the work, usually we are very, very stressful. We are very stressed, and at the weekend we can relax, so it's more enjoying. How important is it for you to relax at the end of the week? Sorry? How important is it for you to relax at the end of the week? This is very important because all week we are very stressful. I have a work very stressful, and at the end of the week I like to decompress, to relax. Let's talk about music. What sort of music do you usually enjoy listening to? I enjoy all type of music: Oriental, French, English, sometimes Korean, because I have some friends Korean that. Has the kind of music you like changed over the years? Sorry. Has the kind of music you like changed over the years? Yes. When I was young, I listen more rock music and metal music. So now it's more pop music and world music in general. Do you prefer listening to live music or recorded music? I think live music it's better than recorded music. Why? Because it's live music. To listen live music, I will go there with some friends, so it's more enjoy and yes, more enjoy, and we can see the face to face some singer, and I think it's better. But for recorded music, it's good, but I think there are two remix, and it's not the real voice of a singer. So Thank you. Oke, gimana? For band 6. Kalau dari maksudnya aku komentari ya, Kak. Kalau dari aku sih kayak tadi ada beberapa kayaknya yang dia ngomong tapi kayak nggak selesai gitu, jadinya si examinernya nanya lagi langsung gitu. Terus kayak beberapa pronunciation-nya kayaknya yang kurang jelas, jadinya paling itu sih, Kak. Iya. Oke, kalau dari fluency itu kebanyakan jawabannya brief, ya, brief answer, dan terpotong-potong, sepotong-sepotong gitu ngomongnya, jadi agak kurang bagus di coherence. Kemudian dari vocab ada beberapa juga vocab yang nggak sesuai, kayak misalnya ketika dia bilang ketika minta di compare live music and recorded, nah dia salah satu alasannya because in live music we can see the singer face to face. Nah, ini nggak tepat karena kalau face to face cuma berdua berarti. Ya, mungkin lebih akal kalau kita ngomongnya we can enjoy the performance live in front of the stage. Nah, itu lebih make sense. Ya, dari grammatical juga ada beberapa jawaban yang harusnya dia pakai past tense tapi dia balik lagi ke present simple. Ya, kemudian dari pronunciation cenderung flat kalau diperhatikan intonasinya.
Kemudian juga karena mungkin pengaruh lokal aksennya ada beberapa yang nggak clear penyebutannya karena terpengaruh French accent. Ya, that's why he got only 6 untuk speakingnya. Oke, questions ada untuk yang first candidate? Kalau dengan indikator dia dapat nilainya itu gimana ya, Kak? Maksudnya gimana ya? Gimana kayak aku ketika udah kelar tes, terus habis itu aku langsung mikir, "Oh, kayaknya aku dapat sekian deh." Itu. Oke. Kalau untuk indikatornya ada yang public version, nanti aku bisa share. Jadi dari fluency misalnya, standar 6 gimana, standar 5 gimana. Nah, itu ada penjelasannya di band descriptor. Ya, nanti bisa Oke. share ke drive-nya. Nanti Kak Aldo boleh kirim email. Nanti aku Oke. kasih akses untuk drive. Ya, jadi materi, kemudian komponen-komponen lainnya bisa dimasukin ke drive, termasuk kalau ada tugas bisa ke situ aja nanti. Jadi nggak perlu banyak kirim-kirim lewat WA. Ya. Oke, Kak. Oke. Kita compare coba dengan yang band 9 dan diperhatikan cara dia deliver di answer gimana. Kemudian juga ada nggak kira-kira hesitation yang dilakukan oleh kandidat yang dapat band 9? Ya, kalau tadi hesitationnya banyak, termasuk ada beberapa yang dia responnya cuma senyum, ketawa, mungkin terlalu nervous ya, kelihatan nervousnya berlebihan. Jadi nggak terlalu excited dengan pertanyaannya. Yang penting sekedar menjawab. Kita coba compare dengan yang band 9. This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Saturday the 11th of March at Beacon Centre, centre number BN367. The candidate is Sabrine Valancheri and the candidate number is 0003400. The examiner is Carol Kennedy and the examiner number is 433816. Good afternoon. What is your full name, please? My full name is Sabrine Valancheri. And what should I call you? You can call me Saba. May I see your identification, please, Saba? Yes, here it is. Okay. Thank you. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk about where you live. Where do you live in your country? I live in Hyderabad, which is the capital of Andhra Pradesh, in the southeast of India. It is a very big city. About 7 million people live there. And is it an interesting place to live? Oh yes, a very interesting place to live. Hyderabad has a very long history. So there are lots of ancient forts, mosques and other monuments. There is a very beautiful lake and there are also lots of wonderful markets. And will you live in Hyderabad in the future? Yes, I think once I finish my studies here, I'll go back to Hyderabad. My husband is from Hyderabad too, so I think we'll stay there. Now let's talk about hobbies and interests. What hobbies and interests are popular in your country? People have many different pastimes in my country. I think the most popular these days are things like gardening and do-it-yourself, which is when people, usually men, make things for their home. I think women tend not to have too many hobbies. You can't really call shopping a hobby. I think in the past, women used to fill up the leisure time that they had with craft activities, but sewing and knitting aren't so common these days. I think reading is still very popular, especially now these days with the new e-readers. And which hobbies and interests do you enjoy? Well, like a lot of people, my work takes up a lot of my time. And at the weekend, I like to meet up with my friends or go out with my husband. So I don't really have much time for hobbies. But I do read a lot, especially history and biography. Also, I love collecting art. So I go to a lot of art fairs.
I really like colorful, abstract art, which really brighten up our homes. And what hobbies and interests did you have as a child? Gosh, that was a long time ago. Let me think. I used to collect key rings. I think I had about 20 or 25. They were silly things, really, but fun for a small child. I used to like painting and drawing. My parents were very supportive and they bought me a lot of oil paints, but I'm not really very talented. I also played the clarinet. I was in a junior orchestra. I remember once we played a concert and my reed broke during the first piece, and so I couldn't make any sound. And do you think parents should encourage their children to have a hobby or interest? Oh yes, very much so. I think it is very important for children to have something other than school, television and computers. Sometimes a hobby can turn into a very successful career, but even if it doesn't, it can help the child develop as a person as they learn about new things and meet new people who share the same hobby. Now let's move on to talk about the weather. Do you prefer hot weather or cold? I think I prefer cold weather. I know most people prefer hot weather, but it is always so hot in my country that it is such a nice change to feel the cold. Of course, in the cold, it's very easy to put on a hat and gloves to keep ourselves warm. Tell me about the weather in your country at different times of year. India is so big that there are many different climates. So I'll just talk about the weather in Hyderabad. Generally, we have a tropical wet and dry climate. That means that the summers, March to June, are hot, over 30 degrees and very humid. Sometimes it can reach over 40, which is just unbearable. At the end of the summer, the monsoon comes and it rains for about 3 months. After the rainy season, it's winter, which is quite short, just a couple of months. Which time of year did you enjoy most as a child? Well, I think like most children, I would say the summer, when we had the long school holiday. But I always preferred spring. There's something so lovely about when everything starts to grow again after the winter. You can almost smell it in the air. And has the weather changed much in your country in recent years? I don't think so, really. I know that in some countries the climate has been changing because of global warming, but where I live it seems to be the same. Just heat and rain. I have noticed something. In recent summers, when it's very hot, there have been many water shortages. I don't remember that happening when I was younger. Thank you. Oke, that's for part 1 untuk yang band 9. Gimana kalau kita compare sama yang band 6 tadi? Oh, dari segi apa namanya, fluensinya sih emang jauh sih, Kak. Kalau Iya. dari fluensi, terus dari kata per katanya dia jelas banget dia ngomongnya. Mm-mm. Terus dan nggak ada, aku ngelihatnya expression sih, expression-nya juga kayak lebih enak gitu ketika ngobrol juga. Oke. Nggak kelihatan nervous ya? Iya, nggak kelihatan nervous. Oke. Nah, jadi mungkin 2 hal yang bisa kita pelajari dari yang band 9, yang dia nggak masuk ke penilaian, tapi bisa mempengaruhi penilaian secara nggak langsung. Yang pertama itu urgency. Ya, jadi treat every questions with the same level of urgency. Ya, jadi semuanya memang harus kita jawab gitu, nggak cuma sekedar menjawab aja, tapi kasih full answer kayak strategi tadi. Nah, itu secara nggak langsung akan bikin penilaian fluensinya bagus. Karena mau nggak mau kita akan ngomong lebih banyak, nggak cuma ngasih brief answer, dan lebih panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, excitement. Nah, kalau kita lihat tadi kan yang band 9 ini sangat excited menjawab setiap pertanyaan. Itu secara nggak langsung akan berpengaruh ke pronunciation. Jadi intonasi naik turunnya itu lebih dapat kalau kita bisa excited dalam menjawab setiap pertanyaan. Ya, itu nggak ada penilaian langsung, tapi dia akan mempengaruhi intonasi. Kalau kita bisa keep excited untuk dapat menjawab setiap pertanyaan. Walaupun kalau kita lihat tadi, examinernya sebenarnya nggak terlalu perhatian ke candidate-nya ya. Dia cuma lihat stopwatch aja, kemudian ke list pertanyaan untuk fokus ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tapi kita emang fokus aja ke jawaban yang kita kasih, dan
Kalau bisa dijawab dengan excited, itu akan bagus ke pronunciation jadinya. Oke, questions? Ada? Kalau kayak tadi dia bilang, "Gosh, it was a Hmm. long time ago." Itu kalau kayak gitu nggak masalah, Kak? Nah, Kayak itu apa ya, ya. kalimat-kalimat yang kayak apa ya, aduh, kayak ini udah lama sih kayak gitu. Ya, itu yang bisa dijadikan strategi. Ya, fillers. Jadi kita menggunakan fillers walaupun nggak langsung menjawab, tapi kita ambil waktu untuk bisa menyesuaikan konten jawabannya. Daripada cuma diem. Ketika ditanyakan, kita mikir, kita diem. Nah, tadi kan sama aja, dia perlu waktu mikir, tapi tetap ngomong. Gitu, dengan mengucapkan fillers tadi. Gosh, that was a long time ago, let me think first. Baru kemudian dia jawab. Nah, jadi nggak dihitung sebagai hesitation. Nah, tapi kalau ketika ditanyakan, kita kontennya perlu waktu untuk mikir, tapi dengan diam, itu dihitung sebagai hesitation jadinya. Dan mengurangi penilaian di fluency. Gitu. Ada lagi? Oke, Kak. Nggak ada sih, Kak. Nggak Belum ada ada, ya? Kak. Oke. Kita coba lihat ke modul lagi. Balik untuk practice ya di beberapa pertanyaan. Sekalian kita coba analyze apakah pertanyaannya itu butuh description atau explanation. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan default ya kalau dilihat di candidate yang band 9 tadi, dan ini belum masuk ke penilaian. Makanya kita jawabnya sekedar sesuai dengan pertanyaan. Ya, pasti ditanyakan di awal. Kayak dia akan nanyain, can you tell me your full name please? Nah, kita cukup ngasih jawaban nama lengkap kita. Kemudian dia pasti juga akan nanya, thank you and what should I call you? Baru kita kasih nickname. Can you tell me where you from? Ya, kita sebutkan asal dari mana. Kalau tes di Indonesia berarti kota. Kalau tesnya di luar negeri berarti negara. Ya, baru dia minta lihat ID. Can I see your identification please? Ini tergantung daftarnya pakai apa. Kalau pakai KTP kita kasih KTP. Kalau pakai paspor kita ngasihnya paspor. Ya, baru masuk ke part 1. Now in this first part, I'd like to ask you questions about yourself. Let's talk about your hometown misalnya. Baru itu masuk ke penilaian. Nah, baru tuh kita ikut strategi tadi, kasih jawaban full answers, kemudian kasih longer respon untuk pertanyaan yang explaining, ya. Baru kita ikut ke strateginya. Oke, kemudian ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan ketika tes. Chewing gum itu nggak diperbenarkan ketika tes. Drinking from a bottle of water. Untuk speaking nggak boleh, tapi untuk written testnya kita boleh bawa botol minum ke tempat tes. Ya, untuk listening, reading, dan writing. Checking your mobile phone ini dari awal udah diminta disimpan di locker, jadi no use. Using your mobile phone to time your interview, ini juga examiner yang akan megang stopwatchnya ya, bukan kita. Kemudian wearing jeans and t-shirt, yes boleh, karena memang speakingnya pun bukan speaking formal, jadi silakan kalau pakai baju yang casual. Asking the examiner your score at the end of the test, nggak bisa. Kenapa? Karena ada 2 examiner. Jadi yang menilai nanti examiner di tempat kita tes, satu lagi examiner dari center yang berbeda, ya, untuk menghindari bias, supaya nilainya nggak subjektif. Ya, jadi ada 2 orang yang menilai, kita nggak bisa tahu hasil skor akhirnya. Kemudian shrugging your shoulders to show you don't know or understand, bisa aja, tapi nggak masuk ke penilaian, ya, karena penilaiannya tetap verbal. Dia tetap dengan jawaban kata-kata ya, bukan body language. Asking to leave the room for a moment during the test. Nah, lagi-lagi kalau written test boleh ya di listening, reading, writing. Walaupun kita minta izin itu waktunya nggak berhenti, waktunya tetap jalan. Tapi kalau di speaking nggak boleh. Ya, speaking itu harus selesai 15 menit itu baru kita boleh keluar. Karena biasanya jeda antara written test dengan speaking ini cukup lama. Ya, kemungkinannya kita bisa mendapatkan written test pagi, speaking siang. Atau sebaliknya, speaking testnya pagi, written testnya siang. Ada pertanyaan di situ, Aldo? Kalau shrugging your shoulders tuh maksudnya kayak kayak nggak tahu gitu ya? Iya, nggak tahu terus kita cuma naikin bahu, Oh, ya, oh, bukan dengan lisan. Nah, itu nggak akan masuk ke penilaian, walaupun boleh tetap. oke, Yang lain ada? belum ada, Kak. Oke, kita coba practice ya untuk beberapa pertanyaan. Let's first talking about this one. Let's talk about where you live.
What do you like most about your city? Ini aku langsung jawab aja nih, Kak. Ya. Oke. What do I like most about my city is the crowded thing in my city. Because sometimes when I do slow living in town, sorry, apa ya bilangnya? Hmm. Kok aku jadi bingung ya? Bentar. Okay. What do you like? Sometimes when sometimes uh, uh, the crowded thing in my city is one of my aku jadi bingung ya kayak Mungkin kayak ya sebutkan dulu eh, city-nya apa ya. Let's talk about misalkan it. Jakarta gitu. Yes. Jakarta. Jadi kayak aku mau bilang kalau aku suka ke hiruk pikukannya itu loh. Tapi ya aku suka ke hiruk pikukannya itu, tapi nggak sometimes. Gimana ya bilangnya? What do you like most about your home? What? Kalau misalnya kita nggak dapat term khusus kayak misalnya untuk hiruk pikuk, bisa kita ganti dengan di environment, di ambience. Nah, Oh itu iya. bisa. Iya, oke. What do I like most about my city is I like the environment, I like the ambience of the traffic and the crowded in the crowd in the center of city. I like to see people walking and that's it. Oke. Oke. Yes. Nah, ini pertanyaannya karena dia mintanya spesifik ya. What do you like most about your city? Jadi kita milih satu untuk dijelaskan. Bisa direct kayak tadi, ya misalnya kita jawabnya I live in Jakarta and I love the crowded provides by the environment. I like to see people moving from one place to another in the rush hour, at the peak hours, ya. Bisa langsung seperti itu. Atau kita kasih option di depan. I live in Jakarta and you will fall in love with many things to this city. The people, the culinary, the festivals, the nightlife. But if you ask me to choose one, I would say the people. Nah, baru kita jelasin people-nya gimana. Nah, bisa seperti itu strateginya. Jadi, ada kesempatan kita untuk ngasih jawaban lebih panjang karena kita udah kasih option di depan tadi. Gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Ya, kemudian hindari mengulang pertanyaan dari examinernya karena itu udah dihitung sebagai repetitive vocab. Ya, jadi kalau dia tanya what do you like most about your city? What do I like most about my city? Nah, itu kita udah mengulang. Jadi langsung aja kita jawab. Misalnya I live in Jakarta, the thing that I like the most is. Nah, itu udah berbeda jawabannya. Kita nggak ngulang pertanyaan lagi. Oke. Oke. Kemudian karena memang tidak ada jawaban benar dan salah, nggak perlu khawatir kalau jawaban kita itu akan mengurangi nilai. Jawab aja, apapun itu. Nggak mesti juga yang examinernya tahu. Ya, bahkan kalau misalnya kita jawabnya ngasal, kayak misalnya nanti ada pertanyaan, event apa yang paling suka diadakan di kotamu misalnya. Nah, kita nggak tahu nih, Car Free Day misalnya, itu yang paling rutin. Tapi karena kita panik, nggak tahu, kita jawabnya PRJ. Ya, diadakan setiap minggu. No problems, nggak ada masalah. Gitu. Nggak harus se-examinernya tahu, yang penting kita make sense jawabannya itu aja. Oke, kita coba second sentence. Is your city a popular place for tourists to visit? Yes, it is. Because Jakarta is
the capital city of Indonesia, so many tourists will visit Jakarta first, then they will go to another city Hmm. Oke, that's a good from there. answer. Yep. Kalau mau di-develop lagi, mungkin kalau ini pertanyaannya yes or no jawabannya, kita bisa choose to stand in between. Lagi-lagi untuk bisa jawabannya bisa lebih di-develop. Contoh misalnya, is your city a popular place for tourists to visit? Well, it could be yes or no. For people that have business to the government institution, I think yes, it is a popular place for tourists, of course, because they have to visit the capital to meet the government official. But if you're a person that looking for beautiful scenery, natural life, you won't find anything in Jakarta, and you can find it in the neighbor city like Bogor or Bandung. Nah, jadi bisa lebih kita breakdown jawabannya. Untuk yang nyari karena memang kebutuhannya kerjaan ya otomatis itu jadi popular place. Tapi kalau nyarinya keindahan alam, no, you won't find anything. Ya, jadi bisa dua kaki jawabannya dan nggak terlalu kalau stuck di jawaban pertama, kita bisa langsung ke jawaban kedua. Nah, itu tujuannya supaya nggak stuck terus blank, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ya, jadi bisa kalau pertanyaannya jawabannya yes or no, kita bisa choose to stand in between. Jadi dua-duanya kita bisa jelasin. Okay, third questions. Do you think your city has changed much in recent years? Uh, it could be changed a lot recent years, but in another thing, maybe not. Like if you see about like transportation, right now we have MRT, LRT in Jakarta. Like back then we don't have those, and another if we sorry it if but if we say about the weather, the pollution, it's still the same. Aha, Okay. gitu. Yes, jawabannya udah Aku mau coba yang kayak kakak tadi yang kayak bisa iya bisa enggak gitu, tapi aku tadi bingung gimana ya. Kalau mau ngomongin transportasi juga, transportasi kalau dari segi apa namanya transportasi itu ada yang baru segala macam, tapi kalau dari segi polusi enggak gitu. Iya. Segi polusi Udah, dari dulu sama aja gitu. ya udah bagus sebenarnya planningnya. Cuma harusnya mungkin ketika tadi yes, it changed a lot in terms of. Nah, kita langsung jelasin tuh public transportation-nya, but Oh, I don't think it has much change on the pollution thing. Nah, jadi oh. yes-nya kenapa dijelasin dulu, no-nya juga kenapa dijelasin. Jadi kita nggak bingung. Kalau di awal tadi kan bilangnya yes, I think, and no. Nah, terus kita baru ngasih contoh agak bingung tuh. Iya. Ya, karena di depannya nggak support langsung dengan sampel. Nah, kalau bisa langsung yes-nya kenapa, no-nya kenapa. Ya, tapi udah Oke. oke. Caranya udah dapat. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin untuk type 1 yang pertama ini? Belum ada sih, Kak. Belum ada ya? Ya, kita bisa move on ke set yang kedua. This one. Ada 3 pertanyaan lagi. Coba diperhatikan masing-masing pertanyaannya. What food is typical of your home country? What food is typical? Maksudnya kayak gimana sih ya? Ya, makanan yang seperti apa yang sering dimakan in your home Oke. country? Oke. Basically, the type of food in my country is like it mostly it contains with coconut milk, like nasi padang or
or soto. Mhm. Oh, so or maybe like you can find like apa ya namanya? Aku bingung jadinya kalau Yang mau bahasa dibilang Inggris sebentar. Kayak goreng kayak yang berminyak gitu loh. oily food, Ya, like ya the type of ya gimana ya? oily snacks. We have oily snacks in my country. So yeah. Oke, back to the questions. Kalau kita lihat pertanyaannya, dia mintanya spesifik satu atau kita bisa banyak variasi yang disebutkan. Kayak spesifik satu ya. Spesifik satu, Why do you think that is? what food is typical of your home country? Oh, Makanan enggak sih. ya bisa banyak. Nah, jadi Bisa kalau banyak. buka aja optionnya di depan supaya kita juga nggak stuck ngejelasinnya. Oh, iya. Ya, misalnya apalagi Indonesia, pertanyaannya home country. Well, Indonesia is a big country and it based on your preference then. What do you want to eat? Nah, itu udah buka option tuh. Kalau kita jawabnya gitu di awal. It based on your preference. What do you want to eat? If you're a person that love to taste something spicy, you can choose to eat rendang, nasi padang, and other spicy food. We have several food that come from Sumatra Island. But if you're a person that love to taste something sweet, we also have food like gudeg, yeah, and other food that come from Java Island. Nah, jadi kita bisa buka banyak option. Kalau stuck di satu, sama kayak tadi, kita bisa langsung ke option yang kedua. Nah, tapi kalau kita udah mention satu, kayak misalnya tadi, our food contain many coconut milks, for example, rendang, soto, terus bingung apa lagi. Nggak bisa kemana-mana tuh, karena kita cuma milih satu untuk dijawab. Nah, jadinya akan stuck ngomongnya. Ya, jadi dilihat pertanyaannya. Kalau kayak tadi kan dia memang mintanya most, satu. Nggak bisa kemana-mana jawabannya. Ya, kita kalau misalnya udah milih, I think I like the people the most. Nah, nggak bisa tuh kita jawab dengan another thing that I like. Nggak bisa, karena dia mintanya most. Nggak bisa pakai another thing. Nah, tapi kalau pertanyaan yang ini, dia mintanya memang umum. What food is typical? Makanan yang seperti apa yang sering ada di negaramu gitu. Nah, makanya kita bisa ngasih option di depan. Ya, untuk menghindari stuck di tengah jalan. Oke? Second questions. Nah, second questions kira-kira spesifik atau general yang diminta? General. Ini aja udah spesial, special festivals. Oh, spesial. Kira kayak aku ngeliatnya any-nya. Sorry, Kak. Ya, jadi itu udah spesifik jawabannya. Oke. Kita nggak bisa milih yang umum atau lebih dari satu. Oke. Are there any special festivals or celebrations in your city? Yes, there are Jakarta Fair. It is a festival that you can visit for like you can see you can meet food apa ya, you can meet stages, live music stages. You can meet any kind of Indonesian food and type of thing like batik or something. Yeah, I think that's I think that's that that that's one of that's Ya.
of many festivals? That's the one you have to visit if Hmm. you go to Jakarta. Oke. Yes, so yang dipilih tadi Jakarta Fair ya. Iya. Kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gini jangan kejebak untuk menjelaskan yang general karena pertanyaannya langsung special festivals. Jadi hindari jawaban-jawaban kayak Independence Day, Idul Fitri, Christmas, New Year karena itu celebrated by everyone in their city. Jangan ditanyakan cuma special festival in your city. Kalau jawabannya nggak ada gimana? Nggak apa-apa. Tapi kita kasih reasons-nya. Misalnya, well, I don't think we have special festivals because I live in Depok and it is a transit city. If you want to go to Bogor or Bandung, you will pass my city. So I think if you visit my neighbor city like Bandung, they will provide you with many kind of festivals. Nah, bisa seperti itu jawabannya. Walaupun enggak, kita kasih alasannya kenapa. Ya, makanya pertanyaannya yes no questions. Okay. Third questions. What advice would you give to a visitor to your city? Spesifik atau umum pertanyaannya? Spesifik. Umum. Dia kan nggak bilang advice-nya untuk apa. Jadi kita bisa Oh. kasih advice apapun. Weather, Oh. culinary, traffic, crimes. Ya, nah jadi Oh, coba oke. bukannya kayak option tadi. Pakai option di depan. Oke. There's Mhm. ntar aku mikir. I think if you are I think if you are a morning person and you love to you love to do sports like running, you can go to Gelora Bung Karno. And if you are if you are apa ya? Soalnya yang Indonesianya juga aku belum ini loh, Kak, belum apa namanya? Belum kepikiran gitu loh, aku ngeblank karena aku nggak pernah sampai mikirin kayak Jakarta tuh apa gimana ya? Ya, bisa Bentar, macam-macam advice-nya. bentar. Misalnya kita mau ngasih terkait dengan traffic. Our traffic here is very oval. So you need to think twice before you deciding to go and make appointment with someone because it could take you for hours. Itu bisa. Atau terkait dengan crimes. We have a very high crime rate in Jakarta, so you need to take very good care of your belongings wherever you want to go. Jadi bisa macam-macam. Gimana? Iya. Kalau tadi yang aku bilang soal kayak misalkan itu mah bukan advice buat visitor ya? Yang mana tuh? Yang Gelora Bung Karno, ya itu advice juga. Advice juga ya? Advice juga. Cuma lebih ke activity kan. If you're a Activity. morning person, nah bisa jogging. Nah kalau misalnya mau jalan-jalan sore kemana? Kalau mau nightlife itu kemana? Gitu. Jadi ada beberapa option, jangan cuma satu yang dikasih. Okay. So if you are a morning person, you can go to Gelora Bung Karno. You can jog around. Jog around tuh boleh nggak? Bener nggak, Kak? Kata-kata Jog jog around ya around. bisa. You can jog around in Gelora Bung Karno. Or if you are a night person, you can strolling around the nightlife of Jakarta. There are so many clubs like in the center of Jakarta or North Jakarta, or maybe you can go to the South Jakarta. There are so many
clubs like around Senopati, Hmm. SCBD, and sekitarnya apa ya, Kak? Sekitar konteksnya. Kayak di sekitar situ sekitar In the surroundings, in the neighborhood. and the surroundings in the neighborhood of Senopati and SCBD. Ya. Oke. Ya, jadi akan bisa punya banyak option ya. Kalau misalnya kita udah pilih kayak tadi activity, morning person, walking in the afternoon, finding the nightlife in the evening. Nah, jadi masing-masing ada advice-nya mau kemana. Bisa juga kayak culinary, ya. Every city that you visit, you must try the local culinary. And in Jakarta, I advise you to go kemana restorannya misalnya untuk yang traditional food, ya, atau untuk yang fast foodnya base-nya di mana, ya, atau yang hype foodnya itu kemana restorannya. Nah itu juga bisa. Karena memang advice-nya di sini dia general, dia nggak bilang advice ke hal tertentu, gitu. Questions so far ada, Kaldo? Belum ada sih, Kak. Belum ada ya. Oke. Kita lanjut untuk set yang selanjutnya. This one. Nah, ini masing-masing konteksnya dengan tenses dan konteks yang berbeda-beda. Okay, let's start from number 1. Do you like to read the newspaper? No, because right now in digital era, for news we could find it on social media. So I do like to see the news on social media. Okay, that's good. That's a good one ya. Jadi ini kita present simple pakainya karena ngomongin tentang rutinitas. Okay. Second questions. Did you enjoy studying when you first started school? When I first started, no, no, cause the one thing that I like the most in when I first started school is only sports. The sports subject. Only sports subject. The rest of like math or English or physics. Yeah, I don't even like. I didn't even like about those subject. Oke, yes. Jadi konsisten ya dengan past tense. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang konteks task words-nya itu menggunakan past tense. Okay, number 3. Would you like to do any further study? I would do any further study but maybe not following my recent major, because I didn't even like I don't even like about my major so much, so maybe I will go for marketing or business. Oke. Nah, Kaldo, untuk respon pertanyaan-pertanyaan di speaking itu bisa kita lebih fleksibel jawabannya. Jadi nggak harus responnya sama dengan pertanyaan. Kayak misalnya, would you like to do? Yes, I would. No. Kita bisa jawab, well, I believe so. Yes. Nah, bisa kayak gitu jawabannya. Ya, jadi akan lebih fleksibel dan secara nilai pun akan lebih bagus, tidak kaku.
gitu. Oh. Nah, jadi pertanyaan nomor 3 ini dia menanyakan future plan. Kira-kira ada rencana belajar lagi nggak untuk tingkatan yang lebih jauh? Nah, kita bisa jawab dengan, well, I believe so, yes, but not in the near future. It could be in the next 2 or 3 years in the future because now I'm focusing on finding decent job in abroad. Nah, bisa jawab seperti itu. Ya, jadi fleksibel responnya, nggak harus sama persis dengan pertanyaan yang dijawab. Kayak misalnya, do you like? Yes, I do. Nah, nggak mesti gitu. Bisa, of course, yes, I like it. Ya, bisa seperti itu. Atau, no, I don't think so, since we choose to look for news in social media right now, so we're abandon the conventional way, like newspaper. Nah, itu bisa jawab seperti itu. Jadi fleksibel cara jawabnya. Okay? Number 4. Do you often go out at the weekends? Not really. Cause I would I always I'm more like I'm more like relax Mhm. my I like to take a rest Mhm. in home because in weekdays I work 9 to 5, so but maybe like when at the weekends I only go to the gym, Yes. just it. Hmm. Ini pertanyaannya menggunakan adverb of frequency, often. Ya, jadi usahakan jawaban kita menggunakan juga kayak usually, most, Oh, ya, rarely, ya, atau sometimes. Nah, jadi dimasukin tuh adverb of frequency-nya. Misalnya, sometimes I go to the gym at the weekends, but some other times I go with my friends doing other things or going somewhere else. Ya, jadi pergunakan adverb of frequency juga sebagai responsnya. Okay, last questions. Have you always liked the same kind of music? uh, I kind of love any kind of music. So I listen to pop, rock, emo, but and I like EDM too. Hmm. So uh, I'm uh, I don't have any specific taste of music. Mhm. Oke. Jawabannya oke, cuma mungkin overthinking dengan pemilihan kata yang harus digunakan ketika speaking ya. Mm-mm. Jadi kalau dilihat masih di situ yang harus di-push. Jadi kalau dilihat dari 4 indikator, you need to deal with fluency first. Ya, jadi nggak perlu dipikirkan, oh kata-katanya berulang nggak apa-apa, grammarnya ada yang salah, that's okay. Yang penting kita bisa fluent dulu ngomongnya. Karena kalau ngomongnya udah fluent, biasanya yang indikator lain ngikut gitu. Tapi kalau Oke. kita masih kayak, ini kayaknya salah nih pemilihan katanya, ini kayaknya grammarnya keliru. Nah itu akhirnya stuttering ketika ngomong, mulai nervous, kemudian mulai ada hesitation. Jadi coba think about fluency first, baru yang lain akan ngikut nanti. Oke, questions so far? Ada yang mau ditanyakan for part 1? Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan kayak gini Kak, ini aku lupa deh tadi sentence-nya 3 ya, at least ya. Yes. 2 or 3 Oh, sentence kalau memang pertanyaannya itu minta description. oh, Ya, kalau ini kan semuanya explanation nih, karena pertanyaannya pertanyaan yes no semua. Do you like? Yes no. Did you? Juga yes no. Would you? Yes no. Jadi semuanya yes no questions. Jadi harusnya bisa kita explain longer. oke.
gitu. Soalnya kayak where do you live? Nah, dia pakai where. Ya, what is your favorite activity in the weekends? Nah, itu pakainya what. Nah, itu cukup kasih deskripsi aja, nggak perlu dijelasin. Oh. Ya. Another questions? Ada? Belum ada sih, Kak. Belum ada ya? Mm. Belum ada, kita coba cukupkan hari ini. Kita lanjut besok. Besok kita lanjut ke part 2 dan part 3. Ya, karena ini masih relate, part 2 dan part 3, jadi kita jadikan satu meeting nanti untuk besok. Oke. Don't forget to send me your email so I could share the access to the drive. Ya, Oke, Kak. ya, Kak, thank you. BTW ini Hmm? bentar. Kalau yang Sabtu berarti kita move ke week depan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh. Nggak That's apa-apa ya. okay. Oke. Hmm. Oke, Kak. Okay, I'll see you Thank tomorrow. you ya, Kak Riza. Yep, bye-bye.